Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saat cermin jiwa mulai retak, saudaraku, pernahkah engkau berdiri di depan cermin menatap wajahmu sendiri, lalu tiba-tiba merasa asing terhadap sosok yang ada di hadapanmu? Ada sesuatu yang terasa kosong, meski semua tampak utuh. Senyummu ada, matamu terbuka, tapi hatimu entah di mana. Itulah momen ketika jiwa mulai berbicara, ketika Allah perlahan memanggilmu, bukan untuk menengok dunia di luar, tapi untuk kembali menatap dunia di dalam dirimu sendiri, tempat di mana kejujuran dan kesadaran sedang tertidur panjang. Kehidupan manusia seringkali sibuk dengan mencari sesuatu di luar dirinya. Kita mencari kebahagiaan di tangan orang lain, mencari ketenangan pada harta, mencari makna dalam tepuk tangan dunia. Padahal Allah telah menitipkan semua itu di dalam hati, di ruang sunyi yang jarang kita kunjungi. Tapi ketika dunia mulai terasa berat, ketika senyum tak lagi bisa menutupi lelah, disitulah Allah mengatur skenario indah agar kita bertemu dengan diri sendiri dan melalui pertemuan itu kembali kepadanya. Allah tidak pernah mempertemukan tanpa maksud. Ketika engkau bertemu seseorang yang membuatmu berpikir atau mengalami sesuatu yang mengguncang hatimu, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari Allah agar engkau berhenti sejenak dan menengok isi jiwamu. Karena sesungguhnya, banyak yang berjalan di dunia ini tanpa benar-benar mengenal siapa dirinya, tanpa sadar kemana langkahnya, tanpa tahu untuk apa hidupnya. Ketika Allah mempertemukanmu dengan dirimu sendiri, itu bukan tentang refleksi semata. Itu adalah proses penyingkapan satu persatu lapisan yang selama ini menutupi cahaya fitrahmu akan terangkat. Semua luka, dosa, amarah, dan penyesalan yang kau simpan, Allah munculkan bukan untuk menghukummu, tapi agar engkau melihat lalu kembali membersihkannya dengan air taubat yang tulus. Seringkali manusia menolak pertemuan ini. Ia takut menghadapi dirinya sendiri, takut melihat dosa yang menumpuk, takut menatap keikhlasan yang telah pudar. Maka mereka memilih melarikan diri ke kesibukan, kehiburan, ke gemerlap dunia. Tapi semakin jauh ia berlari, semakin dalam kehampaan itu menggigit. Hingga akhirnya Allah mengguncang hidupnya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Allah adalah sebaik-baik pengatur. Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menyadarkan hambanya. Kadang melalui kehilangan, kadang lewat kesepian, kadang lewat rasa bersalah yang menyesakkan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang begitu dalam. Ia ingin engkau kembali melihat cermin hatimu, agar engkau sadar betapa lama dirimu tertinggal dalam perjalanan iman. Hidup ini bukan sekadar tentang berjalan ke depan. Ada kalanya kita harus berhenti untuk menatap ke dalam, karena langkah tanpa arah hanyalah kesia-siaan. Dan disinilah titik pentingnya pertemuan dengan diri sendiri, saat di mana engkau menatap segala yang ada dalam dirimu, baik dan buruk, ikhlas dan ria, iman dan lalai, untuk kemudian memutuskan siapa yang sebenarnya ingin engkau jadikan pemimpin di dalam dirimu. Allah tidak ingin kita sekadar menjadi hamba yang hidup dalam gerak otomatis. Ia ingin kita hidup dengan kesadaran, karena dari kesadaranlah lahir ketundukan sejati. Ketika engkau benar-benar mengenal dirimu, engkau akan tahu betapa lemahnya engkau tanpa pertolongan Allah, betapa butuhnya engkau kepada ampunannya. Dan disitulah awal dari perjalanan ruhani, ketika ego mulai tunduk dan hati mulai berjalan pulang. Pertemuan dengan diri sendiri seringkali dimulai dari hal kecil, dari sebuah malam hening, dari air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa sebab, dari rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Jangan remehkan detik-detik itu, karena bisa jadi itulah saat di mana Allah sedang membuka pintu rahmat untuk jiwamu. Dan barang siapa yang mengetuk pintu itu dengan keikhlasan,
Allah akan membukakan jalan pulang yang tak pernah ia bayangkan. Maka ketika engkau merasa hidupmu mulai terasa berat, ketika semua jalan terasa buntu, jangan terburu-buru menyalahkan dunia. Mungkin bukan dunia yang perlu berubah, tapi dirimu yang perlu ditemukan kembali. Karena terkadang, sebelum Allah mempertemukanmu dengan takdirmu, Ia akan mempertemukanmu dengan dirimu sendiri, agar ketika takdir itu tiba, engkau siap menyambutnya dengan hati yang bersih. Pertemuan yang tak terduga. Ada masa dalam hidup ketika kita berhenti sejenak, bukan karena lelah, tapi karena tiba-tiba dunia yang kita kejar terasa hampa. Saat itu, tanpa disadari, Allah sedang mempertemukan kita dengan diri kita sendiri. Dalam keheningan yang jarang kita beri ruang, Allah membuka tabir. Siapa sebenarnya diri ini, apa yang selama ini dikejar, dan mengapa hati terasa asing di tengah gemerlap kehidupan. Pertemuan itu bukan terjadi di tempat suci, bukan pula di momen megah. Ia bisa hadir di kamar yang sunyi, di perjalanan pulang yang melelahkan, atau di tengah tangisan yang tak lagi bisa dijelaskan. Allah menghadirkannya dengan lembut, tapi juga tegas, seolah berkata, "Inilah engkau, hambaku. Lihatlah, selama ini engkau berjalan jauh dariku tanpa sadar." Ketika Allah mempertemukan manusia dengan dirinya sendiri, itu bukan sekadar introspeksi biasa. Itu adalah bentuk rahmat yang besar, karena Allah sedang membuka cermin kehidupan agar kita melihat segala dosa, kealpaan, dan kesombongan yang tertutup oleh ego. Kadang menyakitkan, tapi itulah cara Allah membersihkan hati yang kotor. Dunia sering membuat kita lupa siapa kita sebenarnya. Kita sibuk dengan peran, anak, pasangan, pekerja, pemimpin, dan lupa bahwa di balik semuanya ada satu identitas utama, hamba Allah. Maka ketika Allah mempertemukan kita dengan diri sendiri, sejatinya Dia ingin kita mengingat kembali bahwa hidup ini bukan tentang peran duniawi, tapi tentang perjalanan ruh menujunya. Banyak orang menolak pertemuan itu. Mereka takut menghadapi dirinya sendiri karena di sana ada luka yang belum sembuh, ada dosa yang belum diampuni, dan ada kepura-puraan yang selama ini disembunyikan. Tapi Allah tidak ingin kita hidup dalam kepalsuan. Ia ingin kita jujur, bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan diri sendiri dan Tuhannya. Saat Allah menyingkap tabir hati, kita mungkin merasa kecil, rapuh, dan tak layak. Namun justru disitulah letak kasih-Nya, sebab Dia tidak sedang menghinakan kita, melainkan memanggil kita untuk pulang. Allah ingin kita mengenali diri, agar mengenal siapa Rabb yang menciptakan diri itu. Di saat itu, air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan. Ia adalah bentuk kejujuran tertinggi dari hati yang selama ini tertutup. Dan setiap tetesnya menjadi saksi bahwa Allah masih berkenan berbicara lewat bisikan lembut di dalam dada. Kembalilah kepadaku sebelum terlambat. Betapa besar nikmatnya jika seseorang mampu merasakan pertemuan itu. Tidak semua hamba diberi kesempatan. Banyak yang hidup puluhan tahun tanpa pernah benar-benar mengenal dirinya. Mereka tahu segalanya tentang dunia, tapi asing terhadap jiwanya sendiri. Dan celakalah orang yang mengenal dunia tapi tidak mengenal hatinya. Maka jangan anggap remeh saat Allah mengguncang hidupmu dengan masalah, kehilangan, atau kesepian. Mungkin itu bukan hukuman, mungkin itu undangan agar engkau bertemu dengan dirimu sendiri, agar engkau berhenti sejenak, menatap ke dalam, dan sadar bahwa selama ini hatimu sedang menjerit. Minta kembali kepada Allah. Pertemuan dengan diri sendiri adalah awal dari perjalanan baru. Ia seperti membuka pintu rumah yang telah lama ditinggalkan. Ada debu, ada kotoran, tapi juga ada rasa rindu yang lama terpendam. Di sanalah Allah menunggu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memeluk dengan kasih yang tak terbatas. Ketika dunia tak lagi menyibukkan, dunia ini sibuk. Ia memaksa manusia berlari tanpa henti. Tapi akan tiba satu waktu ketika semua hiruk pikuk tiba-tiba berhenti.
bukan karena dunia berubah, tapi karena hati tak lagi bisa mengikuti iramanya. Itulah momen di mana Allah memutuskan bahwa sudah saatnya engkau menatap ke dalam, bukan keluar. Allah menutup pintu-pintu dunia bukan karena Dia ingin menyiksamu, tapi karena Dia ingin mengajarkan arti cukup, arti hening, dan arti hadir dalam dirimu sendiri. Ketika pekerjaan hilang, teman menjauh, dan segala rencana gagal, jangan buru-buru berburuk sangka. Bisa jadi itu tanda Allah ingin berbicara secara pribadi denganmu. Selama ini, mungkin kau terlalu sibuk mencari pengakuan, sibuk membuktikan diri pada manusia yang sebenarnya tak pernah benar-benar peduli. Maka Allah menyingkirkan satu persatu hal yang membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu dari kesibukan yang sia-sia. Ketika dunia tak lagi menarik, kau mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati tak pernah berada di luar dirimu. Ia ada di dalam hati yang damai karena dekat dengan Allah. Dan untuk menemukan kedamaian itu, kadang Allah perlu memisahkanmu dari segala hal yang dulu kau kira penting. Banyak yang menangis saat kehilangan dunia, padahal di balik air mata itu, Allah sedang menumbuhkan kesadaran baru. Kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menemukan dirimu yang sejati, yang tenang, jujur, dan mengenal siapa Tuhannya. Jika engkau perhatikan, setiap ujian selalu membawa pesan tersembunyi. Allah tidak menurunkan kesedihan kecuali untuk mempertemukan manusia dengan bagian dirinya yang selama ini terlupakan. Ketika engkau kehilangan, engkau belajar arti ketergantungan kepada Allah. Ketika engkau gagal, engkau belajar arti kerendahan hati. Hanya dengan cara itu, manusia bisa tumbuh. Allah tidak mempertemukan kita dengan diri sendiri dalam kemewahan, tapi dalam kehilangan. Karena hanya ketika dunia menjauh, kita bisa mendengar suara hati yang selama ini tenggelam dalam kebisingan. Maka jangan takut saat Allah membuatmu sendirian. Itu bukan tanda Dia menjauh, tapi tanda Dia ingin kau mengenal siapa dirimu tanpa topeng dunia. Dalam kesendirian, Allah membentuk jiwamu, memurnikan niatmu, dan menyiapkanmu untuk menjadi hamba yang lebih sadar. Dunia mungkin masih sama, tapi dirimu akan berubah. Engkau tidak lagi mencari kebahagiaan di pujian manusia, tapi dalam keridaan Allah. Engkau tidak lagi bangga dengan pencapaian, tapi bersyukur atas kesempatan untuk tetap sujud. Dan dari situlah lahir kedamaian yang tak bisa dibeli siapapun. Ketika Allah mempertemukanmu dengan dirimu sendiri lewat keheningan, jangan berpaling, karena mungkin itu adalah momen paling berharga dalam hidupmu, momen ketika hatimu akhirnya mengenal siapa yang benar-benar memiliki segalanya. Cermin yang pecah dan hati yang diperbaiki. Ada masa ketika Allah menunjukkan siapa diri kita melalui luka, luka yang begitu dalam, yang kadang membuat kita tidak mengenali diri sendiri, tapi di balik setiap luka, Allah sedang menyingkap cermin yang selama ini kita tutupi dengan kebanggaan dan kesibukan dunia. Cermin itu retak bukan karena Allah membencimu, tapi karena Dia ingin engkau melihat pantulan jujur dari dirimu yang sebenarnya. Saat Allah mempertemukan kita dengan diri sendiri lewat luka, hati akan terasa sesak, tapi justru di situ kebenaran muncul. Engkau akan menyadari betapa selama ini engkau terlalu sering mengandalkan diri, bukan Allah. Engkau terlalu sibuk memperbaiki citra di mata manusia, sementara hatimu semakin rusak di mata Tuhan. Hati yang selama ini keras mulai melembut ketika disapa oleh rasa sakit. Karena rasa sakit itu, meski tak enak, sejatinya adalah panggilan untuk kembali pulang. Ia seperti bisikan lembut dari Allah yang berkata, "Sudah cukup engkau berlari menjauh. Kini saatnya engkau menatap aku dari dalam hatimu." Dalam setiap pecahan cermin itu, engkau akan melihat sisi-sisi dirimu yang dulu engkau tolak. Amarah, kesombongan, rasa takut, dan kelemahan. Tapi jangan benci pada bagian itu. Karena justru dengan mengenali kegelapan dalam diri, engkau bisa memahami cahaya yang Allah titipkan. Setiap manusia punya sisi rapuh, dan Allah menciptakan itu
agar kita tidak sombong. Banyak orang mencoba menutupi retak itu dengan senyum palsu dan tawa yang dibuat-buat. Tapi tidak semua luka harus disembunyikan. Ada luka yang justru menjadi jalan menuju pertemuan dengan Allah. Karena di balik tangisan ada kejujuran. Di balik kehilangan ada kesadaran bahwa dunia ini memang tidak abadi. Ketika Allah memperlihatkan sisi lemah kita, itu bukan penghinaan. Itu ajakan lembut untuk kembali bersandar hanya padanya. Ia ingin kita sadar bahwa semua yang kita banggakan bisa hilang kapan saja, kecuali hubungan kita dengannya. Itulah hubungan yang tidak akan pernah retak, meski cermin dunia hancur berkeping. Maka jangan takut jika hidupmu tiba-tiba terasa kacau. Mungkin bukan dunia yang rusak, tapi cermin hatimu yang sedang diperbaiki oleh Allah. Dan untuk memperbaikinya, kadang Dia harus memecahkannya dulu, sebab hanya cermin yang jujur yang bisa memantulkan wajah sejati jiwa kita. Dalam proses itu, air mata menjadi obat. Ia mencuci kotoran yang menempel di hati, membersihkan debu kesombongan, dan menghidupkan kembali kesadaran bahwa kita hanyalah hamba. Hamba yang lemah, tapi dicintai oleh Tuhan yang Maha Mengerti. Lihatlah bagaimana Allah mengatur segalanya. Ketika semua terlihat berantakan, justru di sanalah Dia bekerja dengan sempurna. Allah tidak ingin membuatmu hancur, tapi ingin membuatmu utuh kembali. Bukan utuh seperti dulu, tapi lebih kuat, lebih jujur, dan lebih mengenal siapa yang menciptakanmu. Maka bersyukurlah saat cermin itu retak, karena disitulah awal perjalananmu dimulai. Perjalanan untuk kembali mengenal dirimu, dan pada akhirnya mengenal Allah yang selama ini selalu dekat, tapi sering kau abaikan. Hening yang mengajarkan bicara. Ada hening yang menakutkan, tapi ada juga hening yang menyembuhkan. Saat Allah mempertemukanmu dengan dirimu sendiri, Ia seringkali menyingkirkan kebisingan dunia agar engkau bisa mendengar suara hatimu yang selama ini terabaikan. Dalam keheningan itu, engkau mulai mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga tapi terasa di dada. Dunia modern membuat kita takut pada sunyi. Kita terbiasa dengan notifikasi, hiburan, dan kesibukan tanpa henti. Namun ketika semua tiba-tiba berhenti, kita merasa sepi, padahal disitulah ruang Allah berbicara. Ia tidak berbicara lewat keramaian, tapi lewat keheningan hati yang tenang. Dalam sunyi itu, engkau mulai mengenal siapa dirimu tanpa topeng. Engkau menyadari betapa banyak peran yang kau mainkan hanya untuk terlihat baik, disukai, atau diterima. Tapi kini, di hadapan Allah, semua topeng itu gugur. Yang tersisa hanyalah dirimu yang asli, rapuh tapi nyata. Keheningan membuat manusia jujur. Ia menyingkap isi hati yang selama ini tertutup oleh rutinitas. Engkau mulai bertanya, siapa aku sebenarnya? Untuk apa aku hidup? Apakah aku sudah benar-benar mengenal Tuhanku? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa hatimu mulai hidup kembali. Allah menciptakan hening agar manusia bisa mendengar tanpa gangguan. Dalam diam, engkau bisa menangkap pesan yang dulu tak kau pahami. Mungkin selama ini Allah sudah sering menegur, tapi suaranya tertutup oleh ambisi dan kebisingan dunia. Maka, ketika Allah menghadirkan sepi, itu bukan hukuman, melainkan kesempatan untuk benar-benar mendengar. Dalam hening, doa menjadi lebih jujur. Tidak lagi diucapkan untuk didengar orang, tapi hanya untuk Allah. Air mata yang jatuh di tempat sunyi lebih berharga daripada ribuan kata di hadapan manusia. Karena di situ, engkau berbicara bukan dengan lidah, tapi dengan hati yang tulus. Kadang keheningan membuatmu takut, karena ia memperlihatkan betapa kosongnya hidup tanpa Allah. Tapi jangan lari dari rasa itu. Biarkan rasa hampa itu menuntunmu pulang. Sebab setiap kekosongan yang Allah ciptakan dalam hati hanyalah undangan agar engkau mengisinya dengan zikir dan cinta kepadanya. Hening juga mengajarkan bahwa tidak semua harus dijelaskan, tidak semua harus dimengerti. Kadang cukup dirasakan, cukup dihayati bahwa Allah sedang bekerja dalam diamnya, memperbaiki sesuatu yang tak bisa diperbaiki oleh manusia.
maka nikmatilah sepi sebagai anugerah. Duduklah dengan tenang, rasakan udara yang Allah beri, detak jantung yang masih berirama. Itu semua adalah tanda bahwa meski dunia terdiam, Allah tetap hidup di dalam dirimu. Ketika engkau belajar nyaman dalam keheningan, engkau akan menemukan suara yang selama ini paling jujur, suara hatimu yang memanggil nama Allah, dan suara Allah yang menjawab, "Aku selalu bersamamu, wahai hambaku." Diri yang selalu kau hindari. Seringkali kita menjadi asing bagi diri sendiri. Kita mengenal banyak orang, tapi lupa mengenal hati kita. Kita sibuk memoles citra luar, tapi tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dan pada satu titik, Allah akan mengatur segala hal agar engkau tak lagi bisa lari dari dirimu sendiri. Diri yang selama ini kau hindari adalah cermin yang paling jujur. Ia menyimpan semua yang kau tolak, penyesalan, rasa bersalah, keinginan yang tak terkendali, dan luka yang belum sembuh. Tapi Allah tidak ingin kau terus menolak itu. Dia ingin kau menatapnya agar engkau bisa memahami, memaafkan, dan akhirnya memperbaikinya. Pertemuan dengan diri sendiri bukan sekadar refleksi, tapi perjalanan yang menuntut keberanian. Karena untuk mengenal diri, engkau harus berani menghadapi kebenaran yang pahit, bahwa banyak hal yang kau anggap baik ternyata hanya topeng dari kesombongan. Allah mengizinkanmu melihat sisi gelap dirimu, bukan untuk menjatuhkan, tapi agar engkau tahu apa yang harus diperbaiki. Ia ingin engkau menyadari bahwa cahaya iman tidak bisa menyala tanpa kesadaran atas gelapnya dosa. Tak ada yang lebih berat daripada jujur pada diri sendiri, tapi disitulah letak kemuliaannya, karena Allah mencintai hamba yang berani mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Dalam pengakuan itu ada keikhlasan, dan dalam keikhlasan itu Allah turunkan ketenangan. Banyak orang tampak baik di luar, tapi hatinya penuh keresahan, sebab mereka sibuk membangun citra, bukan membangun hubungan dengan Allah. Tapi ketika Allah mempertemukanmu dengan dirimu yang sejati, semua kepalsuan itu akan runtuh, dan kau akan tahu bahwa ketenangan tak pernah lahir dari kepura-puraan. Jangan takut menatap sisi gelapmu, karena di sanalah cahaya Allah paling mudah masuk. Seperti malam yang menjadi tempat terbaik untuk berdoa, begitu pula hati yang mengakui kelemahannya adalah tempat terbaik untuk menerima hidayah. Diri yang kau hindari bukan musuhmu. Ia hanyalah bagian dari dirimu yang butuh kasih sayang dan bimbingan. Allah tidak menciptakan sisi gelap untuk membuatmu binasa, tapi agar engkau tahu bagaimana caranya meminta ampun dan memperbaiki diri. Maka berdamailah dengan masa lalumu, dengan kesalahanmu dan dengan kelemahanmu. Karena selama engkau masih hidup, Allah masih memberi kesempatan untuk berubah. Tak peduli seberapa jauh engkau pernah tersesat, pintu itu selalu terbuka. Ketika akhirnya engkau menerima dirimu seutuhnya dengan segala kekurangan, maka engkau akan menemukan kedamaian. Karena pada akhirnya engkau sadar bahwa selama ini yang kau cari bukan pengakuan manusia, tapi pengampunan Allah. Ketika hati mulai jujur, kejujuran hati adalah anugerah besar. Tidak semua orang berani mendengarnya, apalagi mengakuinya. Tapi ketika Allah mempertemukanmu dengan dirimu sendiri, salah satu hal pertama yang Dia ajarkan adalah kejujuran, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirimu dan kepadanya. Hati yang jujur adalah hati yang tidak berbohong pada dirinya sendiri. Ia tahu kelemahannya, tahu dosanya, dan tahu siapa yang berhak atas setiap kebaikan yang ia lakukan. Hati yang jujur tidak menuntut balasan dari manusia karena ia sadar bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Tapi kejujuran tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari pergulatan batin, dari rasa sakit yang membuat kita berhenti menipu diri sendiri. Ketika hidup sudah terlalu banyak kepalsuan, Allah hadirkan ujian agar engkau bisa melihat betapa lelahnya hidup tanpa kejujuran. Banyak yang berdoa ingin kedamaian, tapi tidak mau jujur pada dirinya sendiri.
Mereka ingin tenang tapi masih menipu hati. Mereka ingin dekat dengan Allah tapi masih menyembunyikan dosa dari pengakuan. Padahal ketenangan sejati hanya datang ketika engkau berhenti berbohong. Allah Maha tahu isi hatimu. Maka untuk apa berpura-pura? Untuk apa menunjukkan kesalehan jika hatimu belum sepenuhnya menyerah kepadanya? Hati yang jujur adalah hati yang mengakui bahwa ia tidak sempurna, tapi terus berusaha untuk lebih baik setiap hari. Saat engkau mulai jujur, engkau akan merasakan kelegaan yang tak pernah kau rasakan sebelumnya. Beban yang selama ini menekan tiba-tiba terasa ringan, karena Allah telah menerima kejujuranmu sebagai bentuk tobat yang tulus. Ia tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran dan kerendahan hati. Kejujuran juga membuatmu lebih peka terhadap dosa. Engkau tidak lagi bisa tenang ketika melakukan kesalahan, karena hati yang bersih akan bergetar setiap kali menjauh dari Allah. Dan getaran itu, meski kecil, adalah tanda cinta dari Tuhan agar engkau tidak tersesat lebih jauh. Jangan takut untuk mengakui dosa. Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan hati hancur, asal datang dengan kejujuran. Dalam pandangan manusia, mungkin kau tampak jatuh, tapi di mata Allah, mungkin itulah saat paling indah dalam hidupmu, saat engkau benar-benar menjadi hamba. Saat hati jujur, doa menjadi lebih dalam, ibadah menjadi lebih bermakna, dan hidup terasa lebih ringan. Karena engkau tak lagi berjuang untuk dilihat, tapi untuk dicintai oleh Allah. Dan cinta Allah itulah yang membuat setiap langkah terasa berarti. Maka jika Allah sudah mempertemukanmu dengan kejujuran hatimu, jagalah ia baik-baik. Sebab dari situlah awal segala perubahan dimulai, perubahan yang tidak hanya mengubah hidupmu, tapi juga arah perjalanan ruhmu menuju Allah. Allah yang selalu ada di dalam diri. Setelah perjalanan panjang mengenal diri, engkau akan menyadari satu hal, bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia tidak berada di luar dirimu, tapi begitu dekat, bahkan lebih dekat dari apapun yang kau miliki. Selama ini bukan Allah yang pergi, tapi engkau yang menjauh karena terlalu sibuk mencari di luar. Allah tidak bersembunyi di langit tinggi atau di tempat suci saja. Ia hadir di setiap detak jantungmu, di setiap hembusan napas, di setiap rasa yang kau alami. Ketika engkau sadar akan kehadirannya, maka seluruh hidupmu akan berubah menjadi ibadah. Kadang kita berpikir, untuk dekat dengan Allah harus melalui banyak hal besar. Zikir panjang, puasa lama, ibadah berat. Padahal, kedekatan itu dimulai dari kesadaran sederhana. Menyadari bahwa Allah sedang melihat, mendengar, dan mencintaimu saat ini juga. Saat engkau mulai mengenali dirimu sendiri, engkau akan mengenali siapa yang menciptakanmu. Karena mengenal diri sejati bukan tentang ego, tapi tentang kesadaran bahwa tanpa Allah, diri ini hanyalah kosong. Dan dari kesadaran itu, tumbuhlah cinta yang tulus, cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat engkau paling hina. Ia menunggu di setiap sujud, di setiap tangisan, dan di setiap keheningan malam. Ia tidak menolakmu, meski engkau pernah melupakannya berkali-kali. Ketika engkau mengenal dirimu, engkau akan tahu bahwa semua kebahagiaan sejati datang dari Allah. Segala kehilangan yang dulu membuatmu hancur, kini menjadi pintu untuk memahami bahwa yang kekal hanyalah Dia. Dan tiba-tiba, dunia tidak lagi terasa menakutkan, karena engkau tahu bahwa engkau tidak pernah sendiri. Allah adalah tempat segala kembali. Ketika engkau sudah berdamai dengan dirimu sendiri, engkau akan merasa damai pula dengan takdir. Engkau tidak lagi memberontak pada apa yang terjadi, karena engkau tahu setiap hal adalah bagian dari kasih Allah yang sedang membentuk jiwamu. Tidak ada perjalanan yang lebih indah daripada perjalanan menuju kesadaran bahwa Allah ada di dalam setiap napas. Engkau tidak perlu mencari tanda-tanda luar biasa, cukup rasakan kedamaian yang muncul ketika engkau mengingatnya. Itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Allah sedang hadir. Ketika Allah mempertemukanmu dengan dirimu sendiri,
sebenarnya ia sedang mempertemukanmu dengan dirinya. Karena di dalam dirimu ada fitrah yang selalu mengenal Tuhannya, meski tertutup oleh dosa dan kelalaian. Dan saat fitrah itu tersentuh, air mata pun jatuh tanpa sebab selain rindu. Maka jangan lagi mencari keluar. Cukup tengok ke dalam, ke tempat di mana Allah menitipkan cahayanya di dalam hati. Disitulah segalanya bermula dan disitulah segala perjalanan akan berakhir. Pada Allah, satu-satunya tempat kembali. Cahaya yang tumbuh dari dalam. Setelah perjalanan panjang mencari diri, ada satu momen di mana semuanya terasa tenang. Tidak ada lagi pertentangan antara hati dan dunia. Tidak ada lagi perang antara keinginan dan kenyataan. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang perlahan tumbuh dari dalam. Cahaya lembut yang selama ini tertutup oleh debu kesibukan dan dosa. Itulah tanda bahwa Allah telah menyalakan kembali fitrah yang dulu redup dalam dirimu. Cahaya itu tidak datang dari luar. Ia muncul ketika engkau berhenti mencari dunia dan mulai mencari Allah dalam dirimu sendiri. Ia lahir dari keikhlasan, dari tobat yang tulus, dari setiap doa yang disertai air mata penyesalan. Cahaya itu adalah hadiah dari Allah, bukan hasil pencapaian manusia. Ia datang ketika Allah ridha dan menetap ketika hati benar-benar menyerah padanya. Dengan cahaya itu, engkau mulai melihat hidup secara berbeda. Apa yang dulu tampak penting kini terasa kecil. Apa yang dulu menakutkan kini tampak ringan. Karena ketika hati diterangi oleh cahaya Allah, segalanya tampak dalam proporsi yang benar. Dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Cahaya dari Allah bukan hanya membuatmu damai, tapi juga lembut. Engkau tidak lagi mudah menghakimi, karena engkau sadar setiap manusia punya luka yang tak terlihat. Engkau tidak lagi sombong atas amalmu, karena engkau tahu semuanya hanyalah karunia Allah. Dan engkau tidak lagi iri pada kehidupan orang lain, karena engkau tahu setiap jiwa punya jalan pulangnya sendiri. Ketika Allah menyalakan cahaya di dalam hati, itu adalah tanda bahwa Ia percaya padamu. Ia percaya bahwa meski engkau pernah jatuh, engkau masih pantas diberi kesempatan. Dan tak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada dipilih Allah untuk mengenalnya lebih dalam. Cahaya itu membuatmu mencintai keheningan, karena di sanalah engkau paling dekat dengan Allah. Ia membuatmu mencintai sujud, karena di sanalah engkau paling jujur. Ia membuatmu mencintai tangisan, karena di sanalah engkau paling bersih. Semua yang dulu terasa berat kini terasa manis, karena setiap langkah menjadi bagian dari perjalanan menuju Allah. Namun cahaya itu juga membawa tanggung jawab. Ia menuntutmu untuk menjaga hati dari kegelapan baru, karena dunia akan terus mencoba memadamkannya lewat kesombongan, kelalaian, atau rasa aman yang palsu. Maka engkau harus terus berzikir, terus bermuhasabah agar cahaya itu tidak pudar lagi. Allah tidak menyalakan cahaya agar engkau membanggakannya, tapi agar engkau menggunakannya untuk menerangi orang lain. Bukan dengan ceramah, tapi dengan akhlak. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan ketulusan yang sederhana. Karena cahaya sejati bukan yang silau, tapi yang hangat dan menenangkan. Maka ketika engkau merasa damai tanpa sebab, tenang tanpa alasan, bersyukur tanpa syarat, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sudah menetap di dalam hatimu, bahwa pertemuanmu dengan dirimu sendiri telah berubah menjadi pertemuan dengan Rabb-mu. Dan pada akhirnya engkau akan mengerti, semua sakit, kehilangan, dan kesepian yang pernah kau alami hanyalah jalan menuju titik ini. Titik di mana engkau tidak lagi berlari, tidak lagi mencari, karena yang kau cari selama ini ternyata sudah ada di dalam dirimu. Allah yang selalu menunggu dengan sabar. Kembali menjadi hamba. Setelah semua perjalanan batin, setelah engkau mengenal dirimu dan menemukan Allah di dalamnya, engkau akan menyadari makna terdalam dari kehidupan menjadi hamba. Bukan sekadar menyembah karena kewajiban, tapi karena cinta. Bukan sekadar takut akan neraka, tapi karena rindu akan kasih-Nya. Menjadi hamba berarti menanggalkan semua ego yang dulu menjeratmu.
tidak lagi merasa paling benar, tidak lagi merasa paling suci, karena semakin engkau mengenal Allah, semakin engkau sadar betapa kecilnya dirimu. Dan kesadaran itu bukan menyedihkan, justru membebaskan, karena engkau tak lagi perlu membuktikan apapun di mata manusia. Hamba yang sejati tidak sibuk menuntut dunia. Ia hanya ingin Allah ridha. Ia tidak iri pada yang kaya, tidak sombong saat dipuji, tidak putus asa saat diuji, karena ia tahu semua hanyalah bagian dari tarbiyah ilahi, pendidikan dari Allah agar jiwanya matang. Allah mempertemukanmu dengan dirimu sendiri agar engkau bisa kembali kepada fitrah hamba. Fitrah yang tidak sombong, tidak pura-pura kuat, tidak takut miskin, dan tidak malu menangis di hadapan Rabb-Nya. Hamba yang tahu bahwa semua miliknya hanyalah titipan dan semua yang terjadi adalah kasih dari Sang Pemilik. Dalam menjadi hamba, engkau menemukan kebebasan yang sejati. Bebas dari tekanan dunia, bebas dari pandangan manusia, bebas dari beban untuk selalu sempurna. Karena engkau tahu, tugasmu hanya satu, berusaha menjadi lebih baik di mata Allah, bukan di mata manusia. Menjadi hamba berarti engkau siap dicintai sekaligus diuji, siap diberi nikmat dan dicabut nikmatnya, siap disanjung dan direndahkan. Tapi dalam semua keadaan itu, engkau tetap bersyukur karena engkau tahu Allah tidak pernah salah mengatur hidupmu. Allah menciptakan hidup ini bukan untuk membuatmu hebat, tapi agar engkau tahu bagaimana rasanya menjadi lemah lalu bergantung sepenuhnya kepadanya. Karena hanya dalam ketergantungan itulah engkau akan menemukan makna sejati dari keimanan. Ketika engkau menjadi hamba yang sejati, engkau tidak lagi menuntut tanda cinta dari Allah. Engkau hanya ingin terus mencintainya dalam setiap napas. Tidak peduli dunia memberi atau mengambil, engkau tetap tenang, karena hatimu sudah berpihak pada yang abadi. Menjadi hamba bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berusaha tanpa bergantung pada hasil. Engkau menanam bukan untuk dipuji, tapi karena engkau tahu Allah melihat setiap niatmu. Itulah bentuk tertinggi dari keikhlasan, bekerja di dunia, dengan hati yang selalu menghadap ke langit. Maka ketika Allah mempertemukanmu dengan dirimu sendiri, sebenarnya Ia sedang menuntunmu untuk kembali ke posisi paling mulia, menjadi hamba. Karena dari sanalah segalanya dimulai, dan di sanalah segala kebahagiaan akan berakhir, dalam sujud, dalam pasrah, dalam cinta kepada Allah yang tak bertepi. Saat jiwa akhirnya pulang, pada akhirnya setiap perjalanan akan sampai pada titik pulang. Begitu pula perjalanan batin ini. Setelah engkau mengenal luka, mengenal hening, mengenal kejujuran, dan mengenal dirimu sendiri, engkau akan sadar bahwa semua jalan hanya mengarah ke satu tempat, Allah. Dialah tujuan dari segala pencarian. Pulang bukan berarti mati. Pulang berarti menemukan kembali arah hidupmu yang sejati, bahwa dunia hanyalah persinggahan dan Allah adalah rumah yang sebenarnya. Pulang berarti berhenti berlari dari dirimu sendiri, berhenti menolak kasih Allah yang selama ini selalu memeluk tanpa syarat. Jiwa yang telah bertemu dengan dirinya sendiri tidak lagi gelisah. Ia tenang dalam badai, damai dalam kehilangan, karena ia tahu bahwa semua sudah dalam genggaman Allah. Ia tidak lagi takut, karena yang paling menakutkan sudah ia hadapi, dirinya sendiri. Dan setelah itu tidak ada lagi yang perlu ditakuti selain kehilangan Allah. Ketika jiwa sudah pulang, doa-doanya berubah. Tidak lagi meminta dunia tapi meminta kedekatan. Tidak lagi memohon rezeki yang banyak, tapi memohon hati yang tenang. Tidak lagi mengejar cinta manusia, tapi merindukan cinta Allah yang kekal. Di titik itu, hidup menjadi sederhana. Engkau bekerja bukan untuk kaya, tapi untuk berkah. Engkau berbuat baik bukan untuk dikenal, tapi untuk diterima oleh Allah. Engkau menangis bukan karena sedih, tapi karena bahagia telah mengenal kasih yang sejati. Hidup menjadi ibadah, bukan beban. Pulang kepada Allah bukan hanya dengan kematian, tapi dengan kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Maka setiap hari,
engkau berjalan bukan menjauh, tapi semakin dekat kepada rumah asal jiwamu. Allah mempertemukanmu dengan dirimu sendiri agar engkau tahu arah pulangmu. Karena selama engkau belum mengenal dirimu, engkau tidak akan mengenal jalan menujunya. Dan ketika akhirnya engkau mengenal keduanya, engkau akan mengerti bahwa seluruh hidup ini hanyalah perjalanan cinta yang panjang. Jiwa yang telah pulang akan memandang dunia dengan kasih. Ia tidak lagi iri, tidak lagi marah, tidak lagi menyesal. Ia hanya bersyukur karena akhirnya mengerti makna hidup. Ia tahu bahwa setiap orang punya jalan pulangnya sendiri, dan tugas kita hanyalah berjalan dengan iman. Maka bersyukurlah jika Allah mempertemukanmu dengan dirimu sendiri, meski lewat cara yang menyakitkan, karena dari situlah perjalanan pulang dimulai. Dari situlah engkau belajar bahwa tidak ada kebetulan, tidak ada kesalahan, semua adalah rencana indah dari Allah yang ingin kau kembali dengan hati yang bersih. Dan ketika akhirnya engkau berdiri di hadapan Allah suatu hari nanti, engkau tidak lagi membawa topeng dunia. Engkau datang dengan hati yang utuh, dengan jiwa yang telah berdamai, dan dengan cinta yang telah tumbuh dari pertemuanmu dengan dirimu sendiri. Di sanalah akhir segala perjalanan, bukan di surga dunia, tapi di hadapan Tuhan yang menjadi tujuan segalanya. Ketika pulang tak lagi sekadar kembali. Dan setelah semua perjalanan itu, tangisan, kejatuhan, kesendirian, penyesalan, engkau mulai mengerti bahwa ternyata Allah tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah kesadaranmu. Engkau berlari mencarinya di langit, padahal Dia menunggumu dalam hening hatimu. Pertemuan dengan diri sendiri bukanlah akhir, tapi awal dari perjumpaan yang lebih besar, perjumpaan dengan Tuhanmu. Ketika engkau telah mengenal dirimu, engkau akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Tidak lagi dengan nafsu, tapi dengan makna. Tidak lagi dengan keinginan, tapi dengan ketenangan. Engkau mulai memahami bahwa setiap kejadian dalam hidupmu, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari pendidikan Allah agar engkau matang, agar jiwamu siap pulang. Allah tidak ingin kau sempurna, Ia hanya ingin kau jujur. Jujur kepada dirimu, jujur kepadanya, karena kejujuran adalah kunci dari pertemuan hakiki. Tanpa kejujuran, semua ibadah menjadi topeng, semua doa menjadi formalitas. Tapi ketika hatimu jujur mengakui kelemahanmu, Allah akan menurunkan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, kekuatan iman yang menenangkan jiwa. Kita sering takut menghadapi masa lalu, seolah Allah tidak bisa mengampuni. Tapi tahukah engkau bahwa Allah mencintai taubat yang tulus lebih daripada amal tanpa kesadaran? Maka jangan takut menatap dirimu yang dulu. Peluklah ia dengan air mata, karena dari sanalah engkau belajar menjadi hamba yang sadar, bukan hanya yang sibuk. Di saat engkau mengenali dirimu, engkau akan mengenali Tuhannya. Karena kata Rasulullah, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Itulah inti dari perjalanan ini. Bukan sekadar tahu siapa engkau, tapi tahu siapa yang menciptakanmu. Dan ketika engkau sampai pada kesadaran itu, dunia tak lagi menjadi pusat segalanya. Hanya Allah yang menjadi tujuan. Pertemuan dengan diri sendiri adalah bentuk rahmat yang sering kita abaikan. Kita lebih suka disibukkan dunia, padahal Allah ingin kita beristirahat dalam zikir. Ia ingin kita berhenti sejenak, menatap hati dan berkata, "Ya Allah, aku kembali." Karena tidak ada istirahat yang lebih tenang selain kembali ke pelukannya. Hidup ini bukan tentang seberapa jauh engkau melangkah, tapi seberapa dalam engkau memahami langkah itu. Karena tidak semua perjalanan membawa pulang, hanya yang ditemani Allah yang berujung ke rumah hakiki, surganya. Dan rumah itu dimulai dari hati yang mengenal Tuhannya. Maka jika hari ini Allah mempertemukanmu dengan dirimu sendiri, bersyukurlah. Itu artinya Allah masih menyayangimu, masih menegurmu dengan lembut. Jangan abaikan panggilan itu, karena mungkin itu adalah kesempatan terakhir sebelum semuanya terlambat. Kembalilah kepada Allah bukan karena engkau takut neraka,
tapi karena engkau rindu pada kedamaian yang hanya bisa Ia berikan. Kembalilah bukan karena engkau ingin sempurna, tapi karena engkau ingin jujur, dan di saat itu engkau akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Dan ketika akhirnya engkau berdiri di depan cermin lagi, kali ini engkau tak akan merasa asing, karena yang kau lihat bukan lagi wajah dunia, tapi wajah seorang hamba yang telah berdamai dengan dirinya dan menemukan Rabb-Nya di kedalaman hatinya. Itulah makna sejati dari pertemuan yang Allah atur, pertemuan yang membawa jiwa pulang. Sebagai doa penutup, Ya Allah, tunjukilah kami jalan untuk mengenal diri kami, agar melalui pengetahuan itu kami mengenal-Mu. Lunakkan hati kami yang keras, jernihkan jiwa kami dari kesombongan dan kelalaian. Bimbing langkah kami, agar setiap sujud menjadi pertemuan sejati dengan-Mu. Jadikan setiap air mata kami saksi cinta yang menghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, jika hari ini Engkau pertemukan kami dengan diri kami sendiri, jangan biarkan kami berpaling lagi. Bimbing kami untuk tetap jujur, sabar, dan istiqomah di jalan-Mu. Karena hanya dalam rahmat-Mu, kami menemukan makna hidup kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jika engkau merasakan hatimu mulai tenang saat mendengar narasi ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu jiwamu. Jangan biarkan ketukan itu berlalu. Luangkan waktumu malam ini untuk berbicara dengan dirimu sendiri. Lalu berbisiklah kepada Allah. Ya Rabb, aku ingin mengenal-Mu lewat kejujuran hatiku. Kembali dan temukan dirimu, karena di sanalah Allah menunggumu. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.